semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Jadi ini tuh hari pertama kakak Caca kembali sekolah setelah libur selama 2 minggu. Ini bekal kakak Caca ya, yang simple aja, nasi pakai nugget, terus ada Yakult juga dan ciki-ciki sedikit. Jangan lupa untuk bawa air putih. Nah, di dalam tasnya juga sudah ada mukena dan baju ganti. Ini aja sih isi tas kakak Caca, dan aku mau liatin what's in my bag, apa aja yang ada di dalam tas aku. Ini dia tas yang paling sering aku pakai untuk kegiatan sehari-hari atau daily bag ya, dan ini tuh lokal brand dari Mosdom, bukan tas WK-WK, oke? Desainnya simple, elegan, minimalis pokoknya, dan ukurannya juga pas banget, nggak terlalu besar dan nggak kecil juga. Ini muat banyak barang ya. Terus di dalamnya ini tuh udah ada kancing gitu, cuma dia kan nggak pakai resleting ya, makanya ada pouchnya. Pouch inilah yang jadi bag organizer untuk tas ini. Nah, di dalamnya itu biasanya aku cuma bawa dompet. Ini dompetnya dari Miniso ya, harganya terjangkau, kualitasnya juga bagus banget. Terus aku juga bawa AirPod kalau butuh untuk dengerin musik ya sambil nungguin anak di sekolah. Terus ada kunci mobil juga. Terus aku juga bawa kacamata hitam buat jaga-jaga kalau lagi silau ya, soalnya kan di Lombok udaranya panas. Dan yang paling penting itu wajib ada obat-obatan. Paling penting adalah promah, karena aku ada GERD ya, jadi asam lambungnya itu suka nggak jelas naiknya. Jadi wajib banget aku simpan promah ini di semua tas aku. Dan aku juga bawa Hansaplast sama tisu. Terus aku juga ada bawa masker, tapi ini tuh untuk jaga-jaga aja. Terakhir ini aku ada kaca ya, buat ngaca lah yang pasti, tapi aku nggak bawa make up. Di kantong kecil di dalam pouchnya ini aku bawa remote untuk tripod, terus ada tasbih digital juga. Terus di sebelahnya lagi ini ada cairan untuk pembersih kacamata ya, sama headset buat cadangan. Aku jarang banget bawa bedak atau lipstick, pokoknya makeup apapun gitu kalau keluar, soalnya kalau udah makeup di rumah ya udah aku jarang touch up. Dan kebetulan lipstick aku juga lumayan tahan lama kalau buat makan ya, jadinya ya udah ini aja sih isi tas aku. Tas ini walaupun dia lokal brand, harganya terjangkau alias cuma 150 ribuan aja, tapi tahan banting bandel banget pokoknya. Aku rekomendasiin banget kalau teman-teman mau samaan, link tasnya ada di description box ya. Dan kalaupun aku mau ganti-ganti tas, tinggal keluarin aja pouchnya, segampang itu dan sesimpel itu. Terus warnanya juga cocok untuk segala macam warna baju yang aku punya. Saking seringnya tas ini aku pakai, udah agak kodol gitu, tapi aku tetap suka sama dia. Dan BTW ini tuh ada tali panjangnya ya, jadi kalau kalian mau pakein kayak selempang gitu bisa banget, tapi kalau aku sukanya ditenteng aja karena males ribet gitu. Dan gampang mau buat ditaruh-taruh di dalam mobil. Ya udah ini aja sih what's in my bag. Untuk sarapan pagi rencananya aku mau makan telur rebus aja, ini tuh sisa kemarin. Terus aku juga minum kopi ya seperti biasa. Untuk kakak Caca dia udah selesai sih makannya, tinggal lauknya aja. Jadi kakak Caca itu makannya nasi duluan dan lauknya terakhir. Aku nggak tahu sih kenapa cara makannya kayak gitu ya, yang penting nasinya habis. Dan ini udah selesai sarapan, lanjut ya, kita anterin kakak Caca ke sekolah. Hari pertama anak ke sekolah, jujur aku tuh agak berat ya, berat karena harus menyesuaikan diri lagi dengan jadwal yang sebelumnya udah berantakan. Jadi selama 2 minggu libur itu aku juga ikut libur, biasanya habis sholat langsung tidur ya, dan bangunnya tuh siangan sekitar jam 10 jam 11. Terus malamnya itu aku selalu begadang karena kan libur nggak ngapa-ngapain. Aku manfaatkan waktu libur untuk maraton drama Korea karena banyak banget PR-PR drakor yang aku punya. Dan alhamdulillah ya sudah selesai. BTW nih kakak Caca udah sampai di sekolah, kita agak telat. Pas nyampe itu kelihatan sepi. Terus aku tanya dong sama Pak Satpam, kenapa sepi? Ternyata teman-temannya udah masuk ke dalam kelas. Aku kira tuh pada belum sekolah gitu. Karena masih banyak juga yang memperpanjang waktu libur ya, kapan lagi gitu kan bisa liburan. Dan alhamdulillah ini aku sudah sampai di rumah. Aku hari ini nggak nyapu ya, karena kemarin itu pas suami udah nyapu rumah. Jadi aku mau ngeberesin aja yang berantakan di ruang tamu. Ini tuh bantalnya doang ya yang berantakan, karena biasanya pas suami itu malam-malam suka nongkrong di ruang tamu. Jadi dia nonton sambil rebahan. Nah, rebahannya tuh di sini. Jadi ini bukan berantakan karena ada tamu ya, jarang banget aku terima tamu. Dan ini tuh aku mau buka-buka jendela dulu ya biar segar gitu berganti udaranya. Oh
Kalian nanti temenin aku ya teman-teman buat belanja ke tukang sayur. Karena kemarin itu kan aku udah belanja ya ke pasar. Nah itu aku cuma banyak beli protein. Jadi sayurnya udah kurang, udah habis lah bisa dibilang. Dan buat teman-teman mungkin yang mau nonton video belanja di pasarnya, cek aja ya di video sebelumnya. Hari ini aku juga bakalan masak, tapi masaknya kayaknya setelah jemput kakak Caca di sekolah ya. Waktunya nggak cukup buat masak. Aku males gitu masak setengah-setengah, jadi daripada khawatir nanti kan lupa udah matiin kompor apa belum, better ya udah setelah kakak Caca pulang sekolah aja baru aku masak. Oke, ini udah kelar ya ngeberesin untuk ruang tamu. Gordennya juga udah aku buka semua dan aku mau kunciin pintu karena kita mau sarapan. Nah ini telurnya yang tadi pagi ya, alhamdulillah nih udah nggak terlalu dingin. Dan aku sarapan sambil lagi-lagi ya nonton drama Korea. Dan ini aku ngopi, ini juga kopi sisa pagi tadi. BTW, BB aku ternyata naik ya hampir 2 kilo. Karena kemarin di akhir tahun aku makan mulu kerjaannya. Nggak mikirin lagi masalah porsi, masalah kalori ya. Makan aja semuanya dihajar, yang penting happy. Dan aku tuh baru timbang pagi tadi. Ternyata BB aku beneran dong naik. Ya udah, jadi hari ini mulailah defisit kalori ya, mengurangi porsi makan sedikit. Diet tipis-tipis lah ya untuk mengembalikan ke BB sebelum tahun baru. Oke, kelar sarapan, ini aku langsung ke tukang sayur karena aku mau beli sayur ya, yang aku bilang tadi kan aku udah kehabisan sayur mayur di rumah. Ini aku ambil 1 ikat sayur bayam, terus ambil 1 buah sawi putih juga yang ukuran kecil aja, dan aku ambil toge ini 1 bungkus juga. Terus aku juga mau beli tahu, ini tahunya ada 3 macam gitu ya, tapi aku ambil yang agak gedean aja, ini 1 bungkus. Pengen beli tempe tapi pas suami lebih suka tahu, jadi ya udah aku skip dulu deh beli tempenya ya. Dan untuk perbawangan kemarin itu pas di pasar aku cuma beli bawang putih dan bawang merah aku di rumah udah habis, jadi aku beli 1 bungkus untuk stok. Berikutnya ini aku mau cari wortel. Wortelnya ini kayaknya yang import ya, aku cari yang agak gedean gitu biar gampang ngebersihinnya, tapi ini ukurannya random ya, agak kurus-kurus gitu. Jadi ya udah aku pilih yang sekiranya agak gedean dikit lah ya, biar gampang untuk ngeberesin si wortelnya. Udah ini aja belanjaan aku, tapi aku nggak sengaja melirik lagi ya ke arah sayur. Di sini ada sawi ijo, kepikiran kayaknya aku butuh sama sawi ijo untuk bikin bihun goreng besok pagi. Jadi ya udah akhirnya aku ambil sawi ijonya 2 ikat. Dan ini aja sih belanjaan aku ya di tukang sayur. Fokusnya emang beli sayur aja, kalau protein udah banyak banget kemarin udah beli di pasar. Oke, langsung aja ya kita jemput kakak Caca di sekolah. Alhamdulillah udah sampai di rumah, lanjut ya beberes. Ini aku mau cuci piring, kebetulan air pumpnya udah hidup walaupun agak kecil ya, yang penting bisa ya buat nyuci piring. Harus sabar-sabar aja nyucinya daripada aku nunggu airnya gedean lama ya. Dan ini aku juga masak nasi, kebetulan nasi udah habis. Nah kakak Caca lagi tidur, jadi aku bisa agak santai ya sejenak. Dan aku mau ngemil, ini aku ada buat sop pangsit gitu, bentuknya agak hancur sih tapi rasanya enak. Ini dia agak hancur karena aku kelamaan ya ngerebusnya, tapi rasanya enak dan aku mau makan sambil nonton drama Korea. Lanjut, ini aku mau masak sarden. Kebetulan udah lama banget nggak makan sarden ya. Ini aku masak sarden yang makarel, jadinya dagingnya itu agak banyak. Ini goreng sardennya kasih tepung sedikit ya, terus aku juga pakai minyak bekas, jadi habis ini minyaknya langsung dibuang. Kompor di sebelah nggak boleh nganggur ya. Ini aku mau bikin sayur bayam wortel. Kita masak dulu wortelnya. Ini dia sarden yang aku pakai makarel, ini brandnya dari Botan. Jadi ini tuh lauk buat aku sendiri karena pas suami kemarin udah masak, jadi lauk
lauknya dia udah ada. Dan ini sayur wortelnya udah mulai mateng ya. Langsung aja aku bumbui, cuma pakai garam, penyedap, dan sedikit lada. Jangan heran ya kalau aku sama pas suami suka masak sendiri-sendiri lauknya, karena kita punya selera yang berbeda. Dan alhamdulillah karena pas suami juga bisa masak, jadi ya udah dia bisa masak apa yang dia mau. Dan ini sayurnya udah jadi. Berikutnya ini aku ada ngerebus bihun ya. Nanti kita bikin bihun goreng untuk stok di kulkas. Oke, langsung aja ya kita masak sardennya. Ini aku bikin balado gitu. Ada cabai keriting, bawang merah, sama bawang putih sedikit. Dan aku kasih irisan tomat sama irisan cabai hijau. Ini tuh kebetulan aja ya masih ada sisa cabai hijau di rumah. Jadi aku masukin aja daripada kebuang. Dan aku tambahin garam sama penyedap sedikit serta jeruk sambal. Ini tuh yang bikin si sardennya enak dan gak bau amis. Kalau baladonya udah mateng, udah pisah minyak gitu, baru kita masukkan saus sardennya. Dan kebetulan ini saus sardennya itu saus tomat. Terus aku cicipin dulu ya, ternyata masih kurang asin, jadi tambahin lagi garam dan penyedap. Aku tambahin juga kecap manis secukupnya sama saus sambal supaya balance rasanya dengan si saus tomatnya tadi. Ini tinggal diaduk rata aja ya, jangan lupa koreksi rasa lagi. Dan kalau udah enak baru deh dimasukkan si ikan sarden yang tadi udah kita goreng. Ini aku kebetulan aja sih ya pengen pakai yang makarel, karena aku ada lihat resep yang bikin sarden pakai daun singkong. Jadi aku ngiler dan alhamdulillah kesampaian ya. Ini dia ikan sardennya. Tuh kalian lihat sendiri warnanya itu cakep banget dan ini tuh enak. Yang paling enak dari sarden itu menurut aku adalah bumbunya. Oke, lanjut kita bikin bihun gorengnya. Ini aku tadi udah ngeblender bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan kemiri ya. Terus tambahin juga 1 buah terasi. Terasi ini adalah kunci ya menurut aku yang bikin bihun goreng jadi enak. Dan kalau misalnya bumbunya udah mateng ya, kelihatan kan pisah minyak, baru masukin berbaksoan. Ini kebetulan aku pakai bakso sapi. Kalau kalian mau pakai bakso ikan atau bakso seafood gitu juga boleh ya. Berikutnya ini aku tambahkan 3 butir telur. Nah kalau misalnya teman-teman mau telurnya diorak-arik duluan boleh. Nah kalau aku masaknya gini aja, bebas ya cara masaknya, yang penting hasilnya sama-sama jadi bihun goreng, bukan jadi bihun rebus ya kan. Aku masak segampangnya aja menurut aku dan yang nyaman yang pasti ya. Terus rasanya juga enak. Lanjut, ini udah mateng semua, baru kita masukin sayur. Aku pakai sawi hijau aja yang tadi kita beli ya di tukang sayur. Ini diaduk-aduk rata sebentar. BTW ini aku pakai sawi hijaunya 1 ikat doang. Dan untuk si bihun jagungnya ini aku pakai 3 keping. Langsung aja bumbui pakai kecap manis, saus sambal, saus tiram, garam, penyedap, sama lada. Terus diaduk-aduk nanti baru kita koreksi rasa ya. Dan kalau misalnya lagi-lagi nih mau diaduk di luar kompor boleh banget ya. Bebas lah pokoknya ya, mau masak gimana-gimana yang penting rasanya enak. Aku selalu masak bihun ya sebanyak ini untuk stok di dalam kulkas karena awet banget. Bihun ini disimpan di chiller itu bisa tahan lumayan lama. Dan kalau mau makan nanti tinggal dipanasin aja. Dan ini udah jadi. Alhamdulillah lauk untuk aku udah jadi ya. Ada ikan sarden, ada sayur bayam wortel dan bihun. Kalau sayur bayam nanti kakak Caca juga bisa makan, dan untuk bihunnya pas suami juga bisa makan ya. Kecuali sarden karena itu adalah lauk aku sendiri. Bihunnya tunggu dingin baru dimasukin kulkas. Jadi ini aja sih kegiatan aku seharian ini ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.